cukup. Oke. Baik, salam. Apa kabar? Antusias luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Sangat sukacita sekali kalau pagi ini kita kembali bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan saya percaya sekalipun kita ibadah melalui Zoom, hadirat Tuhan ada di tengah kita masing-masing. Amin. Siapa percaya bahwa kita terus tilawat Tuhan di tempat kita masing-masing sekalipun kita ibadah melalui Zoom. Siapa percaya? Haleluya. Wih, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, oh, Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Dan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa hidup kami, karena Engkau sangat baik. Membawa hidup kami, karena kami perlu Engkau Tuhan. Membawa hidup kami, karena kami rindu memuji memuliakan Engkau. Membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, layakkan kami semua. Darah-Mu menguduskan, mentahirkan kami. Dan pagi ini semua kami mengalami perkenanan-Mu, ada di hadirat-Mu, mengalami perkenan-Mu, memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Jaringan yang kami gunakan dalam ibadah ini Tuhan juga memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Beri Tuhan. Kami datang memuji-Mu. Haleluya. Beri. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku ada sebagaimana ku ada, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada hari-hari sebagaimana kita ada, itu semua oleh kekuatan Tuhan, itu semua oleh anugerah Tuhan, bukan oleh karena kekuatan keperkasaan kita. Mari akui itu, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, di ada kata-Mu Bapa, semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu dan
bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan besar, besar anugerah, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih. Semakin hari makin bertambah besar anugerah, besar anugerah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita kembali ke pujian ini dari awal, sebab kita tahu kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semua pada anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita kembali sekali lagi. Ku ada sebagai Maha Tuhan, berdiri menghadap kata-Mu Bapa, sebab anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Haleluya. Ladang untuk melayani Tuhan, semua anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh, besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Semakin hari makin bertambah besar besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah. Terima kasih, melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari makin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih. Yesus, Engkau ajaib.
kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita kembalikan pujian ini dari awal. Katakan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu jadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu jadi bagiku. Katakan, ku sembah, katamu, ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, angkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Akan haleluya, haleluya,
Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami angkat wajah kami angkat tangan kami. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hebat bagi kami, perlindungan yang terbukti. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih.
Terima kasih Bapak yang bersyukur pagi hari ini ada di dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa Tuhan tempat-tempat kami berada yang melawat setiap kami Tuhan itu untuk setiap umat-Mu yang pada ini Tuhan itu kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, kita yang baru, cinta pada kekuatan. Harus juga berdoa setiap umat-Mu yang tidak bisa menghadiri ibadah ini Tuhan, mungkin mereka bekerja Tuhan itu, juga juga memberkati mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Bahkan juga teman-teman kami yang lain istirahat, atau mungkin ada yang sakit Tuhan, saat ini dalam tangan-Mu, yang selamat setiap umat Tuhan itu, biarlah kekuatan yang baru juga Tuhan, setiap umat-Mu semua menjadi milik untuk mereka Tuhan, sehingga Tuhan ini kulit kami boleh bersatu hati, kami boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dimanapun seluruh umat-Mu berada, biarlah Tuhan penyertaan sempurna ke seluruh umat-Mu, GBI terjaga sampai terkatakan saat ini Tuhan Yesus, damai sejahtera, cita-cita yang baru tercurah ke setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur buat bangsa Indonesia, diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, diberkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai terendah, adalah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan yang baru, bahkan hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Maka Bapak itu juga teruntukkan Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa Indonesia Tuhan dari COVID-19 bahkan dari ekonomi hari-hari ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Dalam umat kita saja tidak tercurah atas Indonesia, membangkitkan Indonesia Tuhan, membangkitkan gereja-gereja di bangsa kami, membangkitkan generasi muda dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang berdoa buat Malaysia saat ini dalam nama Tuhan. Diberkati Malaysia dari Sabah Sarawak sampai Semenanjung dalam nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kemenangan akan terjadi atas bangsa Malaysia ini Tuhan. Kami rindukan Allah yang besar, terobosan ilahi terjadi atas bangsa ini Tuhan. Oh, kami bisa berdoa Tuhan, pulihkan bangsa ini dari COVID-19, terjadi ekonomi, pulihkan dalam nama Tuhan itu. Berkati juga setiap kerajaan demi kerajaan, pemimpin atas bangsa ini Tuhan berikan akan Tuhan, berikan mereka hikmat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini Bapak. Maka berkati juga orang-orang Indonesia yang di bangsa ini pekerja-pekerja asing masih selalu memberkati sehingga setiap kami boleh menjadi berkat di bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan kita berkata Malaysia dipulihkan dalam nama Tuhan yang menurunkan Tuhan dilakukan bangsa Malaysia hari ini dipulihkan menjadi zona hijau Tuhan sehingga kami boleh mungkin Tuhan beribadah di gereja kami rindu Tuhan itu bersekutu bersama-sama di dalam gereja bersama-sama dengan kesaksian Tuhan. Bila Tuhan berikan kami berkawal ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah memberkati kami Tuhan itu. Kami berdoa Bapak Gembala Pembina kami. Bapak ini penyerahan serta keluarga besar bersetia bersama-sama. Oh, diberkatilah hamba-Mu. Berikan terus kekuatan yang baru, nikmat yang baru, terus mendengar suara Tuhan untuk disampaikan kepada setiap hamba, oh dengan anak-anaknya dan juga setiap umat-Mu Tuhan. Oh diberkatilah hamba-Mu dalam Tuhan Yesus. Berkati juga pembalasan yang membuka panik setiap keluarga Tuhan. Gembala siapa dalam pengurapan yang bersimpan pada hamba-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala penyakit Tuhan Yesus. Oh semua keluarga besarnya diberkati. Tidak ada yang terpapar dalam nama Tuhan Yesus. Terus hari-hari ini Tuhan bela hamba-Mu untuk memiliki Tuhan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan sampai di setiap umat
menuai jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa Bapak Gembala kami pada gereja atas gembala kami atas dosa ini Tuhan, berdoa Pak Tengah juga mengurapi hamba hari-hari ini Tuhan dengan kesehatan yang baru, Tuhan dengan hamba Tuhan. Walaupun kami masih satu berjauhan, nama kami percaya Tuhan kita terus senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang terus Tuhan memberikan jalan terbaik Tuhan, berkahnya bagaimana ialah Tuhan yang bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati keluarga bersama kamu, berkat-berkatmu melimpah kepada hamba-Mu dalam nama. Terima kasih Tuhan berkati semua keluarga, setiap umat-Mu, dan abdi Tuhan kami berdoa Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan harapan Tuhan berikan harapan yang baru, yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik, yang belum memiliki pasangan yang berdoa, Tuhan pertemukan anak-anak untuk memiliki pasangan hidup dalam nama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menunjukkan Tuhan terobosan selalu terjadi hari ini Tuhan, sehingga Tuhan terus melawan kita yang daripada Tuhan itu. Apalagi kerajaan-Mu dan sejahtera-Mu bersurah setiap bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan. Kami juga memberkati Yerusalem, Shalom Yerusalem, berkatilah Allah mengalir Yerusalem, berkatilah orang yang memberkati Yerusalem, berkatilah orang yang mengikuti Yerusalem. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami tidak mengumpulkan kemuliaan-Mu, kami tidak melihat dalam pujian hormat itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Gembala pembina kita berkata bahwa hari-hari ini adalah terjadi penuaian besar-besaran. Amin. Penuaian besar-besaran terjadi selalu diawali dari goncangan demi goncangan. Kita sekarang mengalami goncangan-goncangan, tapi kita percaya janji-janji Tuhan akan digenapi. Hari-hari ini kita akan melihat penuaian terjadi di mana-mana. Amin. Siapa percaya bahwa hari-hari terjadi penuaian? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Saudara bukan hanya menuai jiwa-jiwa, tapi menuai apa yang dijanjikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Katakan minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Ku terima janji bagi tahu bebukan umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi terjadi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan.
Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku perkiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Terima janji Allah bagi kayu meruna. Tuhan yang bertuhan memuji dan menyembah. Yeay. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan beriku kegembiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan beriku kegembiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, bikin sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Semuanya kita masing-masing mengikut dari kediaman kita, tapi nanti Jenny membacakannya dengan suara yang keras, dengan wibawa ilahi untuk membacakan buat setiap kita. Oke, saya serahkan pada Jenny. Udah muncul Jenny? Ayo. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Force of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala
merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid digut setelah memberi pada lebih. Tuhan murid berangkat supaya doa sendirian. Panjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah mendayung melawan angin sal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1, "Sebab Allah kepada kita bukan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban." Ayat ini, kita bahwa roh memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap yang tetap di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia ataupun yang mau berjalan Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan
yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code ya. Salam. Haleluya. Semua kita diberkati, amin. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat pesan-pesan yang kami terima melalui Face of Pentakosta, supaya kami tidak takut apapun yang kami alami. Apalagi saat ini kami sedang mengalami penggenapan bahwa kami menjadi bagian dari generasi Yeremia di generasi hari-hari ini untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan dengan mati-matian. Dan kami juga seperti anak panah di tangan Tuhan. Oh haleluya, yang melakukan perkara-perkara besar di masa-masa yang akan datang. Urapi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berharap hanya padamu. Katakan pimpinlah jalanku dalam segala firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Mari katakan, Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan. Katakan, Tuhanku, Tuhanku, terang perbuatanmu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari katakan, Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan. Tuhanku mulia, Tuhanku terang perbuatanmu. Yesus Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh ya, menurut kehendak-Mu.
Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima firman-Mu, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Dan kami percaya oleh firman-Mu, kami diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Bahkan di hari-hari ini kami akan terus mengalami semua yang terbaik dari Tuhan. Karena kami tahu bahwa Bapa kami di dalam Yesus oleh kuasa Roh Kudus senang memberkati kami, senang memulihkan kami, senang membawa kami kepada seluruh janji-janji-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Apa kabar? Oke. Sekali lagi senang kembali kita bersama-sama di hadirat Tuhan, memuji memuliakan Tuhan sekalipun secara online. Tapi kita percaya Tuhan hadir di Pulau Penang, Tuhan hadir di kediaman masing-masing, dan pasti ada upah yang kita terima dari Tuhan ketika kita mendekat kepada Tuhan. Baik, hari ini kita akan berbicara sebuah tema dari firman Tuhan, yaitu adalah generasi anak panah. Sebagaimana perkataan-perkataan yang disampaikan oleh gembala pembina kita bahwa di Pentakosta ketiga ini akan lahir generasi Yeremia, dan saya menyebut itu juga sebenarnya Alkitab adalah generasi anak panah. Kita buka kitab kita dari Mazmur pasal 127 ayatnya keempat dan 5. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Saya tunggu supaya setiap kasih Tuhan bisa membuka Alkitabnya. Mungkin Alkitabnya ada di handphone, di iPad. Mari saya ajak kita untuk membukanya. Baik, haleluya. Baik, saya baca untuk kita dan kekasih Tuhan bisa mengikutinya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kalau saya ganti kalimat ini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah jemaat yang ada di GBI Tabga Jostau. Yang setuju katakan amin. Oke, saya lanjut. Dan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Baik, sejauh itu membaca firman Tuhan buat kita, Alkitab yang berkata, yang berbahagia adalah saudara-saudara yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, anak panah itu adalah salah satu senjata di masa lalu untuk melawan musuh-musuh. Ketika ada suatu suku atau suatu bangsa menjajah suku yang lain, dan suku yang lain itu mempertahankan kotanya, mempertahankan daerahnya, maka alat senjata yang mereka gunakan pada masa itu adalah anak panah. Nah, ingat, anak panah ini adalah dipergunakan untuk melawan musuh dan mempertahankan kotanya, mempertahankan kepemilikannya. Kekasih Tuhan, Alkitab yang kita baca pagi ini, maksud saya, ini seperti metafora, artinya Salomo, ini tulisan Salomo, menggambarkan bahwa anak-anak muda itu adalah orang-orang yang potensial, orang-orang yang memenangkan sebuah pertandingan di masa-masa yang akan datang. Nah, Alkitab berkata di ayat 4 tadi begini, bahwa anak-anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan itu adalah gibor, berarti orang besar. Siapakah pribadi yang besar buat kita adalah Tuhan. Berarti anak-anak panah itu saya dan saudara terutama
generasi-generasi anak muda itu diumpamakan seperti anak panah. Jadi begini kasih Tuhan, saudara adalah anak panah. Saudara adalah anak panah sebuah senjata untuk memenangkan sebuah pertandingan. Pertanyaannya di pertandingan yang mana ini? Nah, kalau kita mulai dari ayat dari awal, dikatakan begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, biasanya ayat ini dikhotbahkan ini tentang rumah tangga. Ya kan? Biasanya ini adalah dikhotbahkan bagaimana sebuah rumah tangga yang kokoh, bagaimana sebuah rumah tangga yang kuat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tidak bisa dipungkiri begini kasih Tuhan. Saudara yang terutama yang masih muda, siapa percaya dia masih muda? Lambaikan tangannya. Siapa percaya bahwa dia masih muda? Youth. Oke. Nah, dari bahasa Ibraninya, anak-anak itu laki-laki namanya bet dan wanita ben. Jadi rumah tangga itu adalah bet, baik. Jadi begini kasih Tuhan, sadar atau tidak sadar begini, saudara adalah anak panah di tangan Tuhan untuk memenangkan keluargamu. Halo, saudara adalah anak panah yang dipakai Tuhan untuk keluargamu mengalami janji-janji Tuhan. Saudara adalah anak panah di tangan Tuhan bagaimana mempertahankan keluarga kita, keluargamu dari setiap serangan-serangan musuh. Nah, anak itu adalah bagian dari keluarga. Anak itu adalah, kalau kita melihat kepada budaya Israel, anak itu adalah pewaris dari satu keturunan. Anak itu adalah satu pewaris untuk mempertahankan, untuk melestarikan sebuah keturunan, maka itu akan melalui generasi atau anak. Nah, dengarkan baik kasih Tuhan, ternyata peranan kita sebagai anak memiliki potensi yang besar supaya keluarga kita mengalami berkat-berkat Tuhan, supaya keluarga kita terus ada di dalam koridor Tuhan. Dengarkan baik kasih Tuhan, khususnya anak-anak yang di Pulau Penang. Saudara tidak hanya memiliki kewajiban mengirimkan bulanan ke kampung. Apa yang diminta orang tua, gajimu yang kau peroleh di Penang lalu kirim, bukan itu saja. Tetapi jauh lebih penting adalah begini, bahwa saudara adalah anak panah di tangan Tuhan untuk memenangkan keluarga, untuk mempertahankan keluarga dari serangan-serangan musuh, untuk supaya janji-janji Tuhan terus dialami oleh setiap keluarga kita. Amin. Saudara memiliki tanggung jawab bagaimana keluarga kita kokoh. Tentu begini, peranan orang tua yang terutama di dalam keluarga. Tetapi ingat, anak juga memiliki peranan sehingga begini, keluarga itu menjadi bahagia. Keluarga itu menjadi mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan berdasarkan ayat ini kasih Tuhan, saudara memiliki potensi yang luar biasa untuk berhadapan dengan musuh-musuh dari setiap keluarga kita. Siapa percaya bahwa keluarga kita memiliki musuh? Musuh keluarga kita adalah bukan tetangga yang di samping kanan, samping kiri, muka dan belakang. Musuh keluarga kita adalah begini. Kalau bapak-bapak tidak memiliki peranannya dalam rumah tangga, maka keluargamu itu tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang musuh kita dimulai dari papa. Dibuat papa itu melupakan tanggung jawabnya. Sehingga kadang-kadang papa kita sibuk di luar sana, dari pagi dia di Lapo Tua, pulang malam hari. Kalau ada uang habis judi dan lain sebagainya. Bukan begitu kan?
Nah, keluarga-keluarga model seperti ini adalah begini. Kita ternyata memiliki peranan untuk memenangkan keluarga kita dari setiap jebakan-jebakan iblis. Nah, dikatakan begini, ayat 5 berkata gini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ya kan? Berbahagialah saudara yang terus mempersiapkan diri menjadi anak panah di tangan Tuhan. Sehingga begini, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Itu sebabnya saya katakan tadi begini, bahwa keluarga kita dari mana kita berasal, itu memiliki musuh. Itu memiliki musuh, dan musuh itu adalah selalu ingin merusak rumah tangga kita. Musuh itu selalu ingin membuat porak-poranda rumah tangga kita. Musuh itu ingin selalu membuat papa mama kita yang di kampung cecok lain sebagainya. Musuh-musuh itu ingin selalu membuat papa kita terikat dalam judi, terikat di dalam tuak, terikat di dalam alkohol, terikat dalam segala hal. Musuh itu berusaha begitu. Tapi dengarkan baik, kalau selama kita ini, kalau mungkin ada di atas saudara, sudah mulai, aduh kok papa saya begini, mama saya begini, ribut-ribut terus. Bagaimana inilah selalu saudara sudah mulai tawar hati, saudara sudah mulai desperate. Tapi dengarkan baik, saudara sebagai anak muda memiliki peranan besar bagaimana memenangkan keluarga kita masing-masing. Amin. Siapa percaya bahwa dia memiliki peranan agar keluarga kita, dimanapun keluarga kita sekarang ini, agar mereka mengalami kemenangan. Siapa percaya itu? Oke? Jadi kalau kita punya papa tukang mabok, kalau kita punya papa itu nggak tahu hari, nggak tahu dia di mana keluarganya, nah saudara mulai peranan, saudara mulai memiliki kuasa. Bagaimana kembali untuk menarik papa kita, menarik adik-adik kita, kakak kita yang jauh dari Tuhan. Oke? Nah, kita berkata begini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Oh, haleluya. Berarti ini Alkitab berkata begini, saudara itu adalah bagaikan anak panah yang di tangan Tuhan disiapkan untuk melawan musuh-musuh kita, untuk melawan semua tipu daya musuh-musuh kita. Saudara itu sedang dipersiapkan di tangan Tuhan untuk mengkatup semua mulut musuh-musuh kita yang mau merusak keluarga kita, yang mau merusak masa depan kita, yang mau merusak apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Nah, saudara memiliki kuasa untuk itu. Amin. Nah, saudara sebagai generasi anak panah, saudara sebagai generasi Yeremia yang mau memenangkan keluarga kita masing-masing, yang mau memenangkan, mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, lalu pertanyaannya begini, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini supaya saya dan saudara menjadi anak panah di tangan pahlawan yang siap untuk mengkatupkan semua mulut musuh kita. Seperti ayat 5 berkata begini, ketika ia bertemu dengan musuh-musuhnya di depan pintu gerbang, ia tidak malu. Bahkan ia mempermalukan musuh-musuhnya. Jadi anak-anak muda diumpamakan itu seperti anak panah yang mempermalukan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Amin. Halo, saudara sebagai generasi anak panah, saudara sebagai generasi Yeremia, hari-hari ini Tuhan minta dari kita supaya kita mempermalukan musuh-musuh kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita mempermalukan musuh-musuh kita, sehingga keluarga kita mengalami berkat-berkat Tuhan, keluarga kita utuh, damai sejahtera, ada dalam perlindungan Tuhan, dan terus kalau Tuhan berkati keluarga kita, terus dipertahankan berkat-berkat itu, bahkan berkat-berkat yang lebih lagi, supaya itu menjadi bagian. Apa yang kita lakukan? Yang pertama begini, kasih Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Untuk kita menjadi anak panah
di tangan pahlawan, yang pertama harus kita lakukan adalah begini. Siapa yang membangun kita? Relakan dirimu dibangun oleh Tuhan. Relakan hidup kita ini dibentuk oleh Tuhan. Hari-hari ini menjadi pertanyaan buat kita adalah, sekarang ini kita ada dibangun dari mana? Ya kan? Ada seseorang itu menjadi hari ini karena dibangun karena situasi, keadaan di luar sana. Ada orang yang dibangun dengan impian, tapi impian yang datangnya dari hikmat dunia ini. Ada orang-orang hari ini berusaha mencari sesuatu, impiannya yang mungkin itu adalah dibangun karena pengaruh-pengaruh dari luar. Pertanyaannya begini, kasih Tuhan adalah, hari ini kita dibangun oleh siapa? Hari ini kita, apa yang sekarang ini, atau saya mau katakan begini, siapakah yang banyak menginvestasikan sesuatu dalam hidup kita? Nah, seharusnya begini, kalau kita menjadi anak panah, kita harus mau dibangun oleh Tuhan. Kita harus direstorasi oleh Tuhan. Kita harus mau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, kita harus mau dibangun oleh Tuhan. Tapi sayangnya kasih Tuhan, ada banyak anak-anak muda ini mencari kesenangan bukan di dalam Tuhan lagi. Ada banyak kita lihat sekitar kita mencari kesenangan di dunia yang semu. Ada banyak orang mencari kepuasan hatinya di dunia yang pokoknya bukan dari Tuhan lah. Kadang-kadang kita bersyukur ya, dengan COVID ini, di mana-mana ditutup. Kafe ditutup, diskotik ditutup, pub ditutup, dunia malam ditutup. Iya kan? Coba sebelum COVID itu, jujur kita yang ada di Pulau Penang, ke dunia malam, kakinya bisa 1000, ya kan? Tetapi ke rumah Tuhan, kayaknya kakinya diikat betul gitu. Susah bergerak. Iya kan? Tapi kalau tawar, ayo kita, iyalah, semalaman pun di dunia malam sana, gak ada ngantung-ngantungnya. Wow, makin happy dia kelihatan. Tetapi untuk urusan Tuhan, untuk urusan rohani, waduh, kayaknya ada yang mengikat kakinya, susah dia bergerak. Kalau bicara hari Minggu, waduh, ayo gereja, kan gitu kan, waduh, malasnya itu susah, malasnya itu. Kadang-kadang kalianlah duluan kan gitu, tapi dia nggak nyampe-nyampe di gereja. Tambahnya sudah nyampe di gereja, tapi dia nggak nyampe-nyampe. Padahal dia ngomong, kalianlah duluan, kan begitu. Nah hari-hari ini begini kasih Tuhan. Kalau kita menjadi anak panah yang di tangan Tuhan untuk mempermalukan musuh kita. Maukah saudara dibentuk oleh Tuhan? Maukah saudara dibangun oleh Tuhan? Maukah kita direstorasi oleh Tuhan? Ya kan? Ketika Tuhan membangun kita, yang namanya nih kita dibangun itu kayaknya nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Nafsu kedagingan kita itu mulai dikikis. Keinginan-keinginan dunia kita, keinginan-keinginan dunia kita itu mulai dikikis, ya kan? Alkitab berkata begini, kadang-kadang usia-usia seperti ini, usia anak muda ini, itu keinginannya untuk hal-hal yang duniawi itu kencang banget. Ya toh? Tapi justru sekarang-sekarang inilah, itu yang harus ditaklukkan. Itu yang harus dipulihkan, direstorasi dari setiap kehidupan kita. Nah, yang pertama supaya saudara menjadi anak panah di tangan Tuhan adalah begini. Mari relakan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan, direstorasi oleh Tuhan. Sekalipun gak enak secara daging kita. Amin. Siapa yang mau dibentuk oleh Tuhan? Siapa yang mau dibangun oleh Tuhan?
Oke. Mari kita tanya, Tuhan hari ini saya ada ini dibangun oleh dari siapa? Tuhan saya sampai sekarang ini saya ada ini itu dibangun oleh dari mana? Ya kan? Kita harus look kita. Kadang-kadang kita ini terlampau nggak apa-apa sih kita dengar nasihat-nasihat orang lain. Tapi kadang-kadang ada nasihat-nasihat itu men-trigger kita sehingga kita ada impian-impian kita kejar kan begitu kan? Karena nasihat-nasihat orang, karena nasihat-nasihat orang tertentu. Tetapi begini, marilah kita kejar nasihat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita kejar apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, untuk kita menjadi anak panah di tangan Tuhan adalah relakan hidup kita dibangun oleh Tuhan. Sebab Alkitab berkata begini, sia-sialah usaha orang yang membangun kalau bukan Tuhan yang membangun. Amin. Jadi semua hikmat dunia, semua hikmat manusia, ketika kita membangun hidup kita ini menjadi anak panah di tangan Tuhan, itu sia-sia. Tetapi hanya Tuhan, hanya hikmat dari Tuhan, hanya kuasa dari Tuhan yang membentuk kita, yang membangun kita, sehingga kita menjadi anak panah yang siap di tangan Tuhan. Amin. Nah, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, ketika kita harus direstorasi oleh Tuhan, itu yang disebut di ayat 5 berkata begini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Saudara, kalau orang berperang itu di masa lalu tidak cukup hanya satu anak panah, tetapi lebih dari satu, mungkin 10, mungkin 20, mungkin lebih dari 20. Maka seseorang itu ada namanya tabung. Di dalam tabungnya itu ada anak panah yang disiapkan itu untuk membidik musuh-musuhnya, ditembakkan kepada musuh-musuhnya. Nah, sementara kita mau terus direstorasi oleh Tuhan, sementara kita terus mau dibangun oleh Tuhan, itu artinya kita seperti ayat 5 berkata begini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengarkan baik saudara, ketika kita dibangun oleh Tuhan, ketika kita dibentuk oleh Tuhan, ketika kita direstorasi oleh Tuhan, gak enak. Tetapi Alkitab berkata, berbahagia. Ketika hari-hari ini kita mau terus dibentuk oleh Tuhan, ketika hari-hari kita terus dibangun oleh Tuhan dengan pikirannya, dengan kuasanya, dengan impian Tuhan, dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oh, Alkitab berkata, berbahagialah mereka, orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau direstorasi oleh Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau terus dipulihkan oleh Tuhan. Berbicara pemulihan itu adalah bukan hanya berbentuk fisik disembuhkan, bukan. Tetapi rohani kita juga dipulihkan. Dan semakin hari kita mau dibentuk Tuhan, semakin hari kita mau dibangun oleh Tuhan, Alkitab berkata, berbahagia. Nah, hari-hari ini pikirkanlah, Tuhan, di bagian mana Engkau mau membentuk saya lagi? Tuhan, di bagian mana lagi Engkau membangun hidup saya? Tuhan, di bagian mana lagi Engkau harus merestorasi, memulihkan hidup saya? Ini aku Tuhan, aku rela dibangun Tuhan. Ini aku Tuhan, aku rela dibentuk oleh Tuhan. Ini aku Tuhan, aku rela dipulihkan oleh Tuhan. Supaya aku menjadi anak panah di tangan Tuhan yang mempermalukan musuh-musuhku. Ya, sudah katakan amin. Jadi yang pertama adalah untuk kita menjadi generasi anak panah. Siapkan hidup kita dibangun oleh Tuhan. Amin. Siapa yang mau dibangun oleh Tuhan? Oke. Haleluya. Tengok kiri kananmu, katakan, mari kita dibangun Tuhan sama-sama supaya kita menjadi anak panah di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak panah? Nah, di ayat 2 berikut ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah.
Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Oh, haleluya. Yang kedua, supaya kita menjadi anak panah di tangan Tuhan adalah biar kita menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin. Jadikan pribadi kita ini menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan. Kekasih Tuhan, dengarkan baik. Semua manusia dari segala suku manapun, dari model manapun warna kulitnya, apapun latar belakangnya, dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi semua manusia. Bahkan penjahat pun Tuhan mengasihi. Buktinya begini. Diberi matahari bagi orang benar dan juga bagi orang jahat. Ya kan? Diberikan oksigen baik orang benar, baik orang jahat. Nah, sebagai tanda Tuhan mengasihi semua manusia di kolong langit ini adalah Dia masih berikan matahari buat kita. Dia berikan oksigen buat kita. Oksigen kan kita nggak belikan itu kan. Gratis dikasih Tuhan buat kita. Gratis dikasih Tuhan bagi orang jahat, bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Gratis. Tuhan mengasihi kita. Yang baik, semua suku, semua bangsa, semua keturunan dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dengarkan baik, tidak semua dicintai oleh Tuhan. Siapakah yang dicintai Tuhan? Yaitu mereka yang selalu berkenan di dalam hati Tuhan. Itu mereka yang mencintai Tuhan. Nah, kalau kita menjadi anak panah begini, biar kita menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan. Dan kalau Tuhan menjadi orang-orang bilafwan, seseorang bilafwan, seseorang yang dicintai, kan begitu kan? Berbicara bilaf itu adalah berarti ada bercinta-cintaan. Itu cinta itu berbicara pribadi, urusan pribadi antara satu orang dengan orang lain, person, ya kan? Nah, berarti orang yang dibentuk Tuhan, orang yang mau dipersiapkan menjadi generasi anak panah adalah harus orang-orang yang dicintai Tuhan. Gimana caranya? Cintai Tuhan. Amin. Kalau kita mau dicintai Tuhan, simpel saja. Cintai Tuhan. Wow. Nah, kita kan sudah mulai merasakan namanya cinta kan? Ini usia-usia ini semua ini udah usia 20 tahun ke atas. Jadi organ-organ tertentu dalam ada yang pubertas lah kan begitu kan. Jadi sudah mengerti dia arti cinta. Ya kan? Ada yang lagi mekel hamu. Nah, pokoknya dalam usia-usia begini sudah mengerti namanya cinta. Ya kan? Dan ingat baik, cinta itu hanya personal. Itu nggak bisa diobral itu buat orang lain. Hanya orang ke orang. Ya kan? Makanya saya sebut itu personal. Cinta itu ini. Kalau si Butet mengatakan cinta, maka sudah pasti sama si Ucok kan? Bukan si Ucok yang lain, si Ucok A. Si Butet ngomong ini, aku mencintai engkau sama si Ucok. Ya udah sama si Ucok. Nggak lagi sama si Jono. Nggak lagi sama si Aman. Nggak ada lagi sama si Mimin kan begitu kan. Tapi satu orang, Ucok. Nah itu cinta itu, personal. Tapi dibilang begini, aku mencintai sama si Ucok. Lalu dibilang gini, ada si Jono, aku juga mencintai engkau. Wah itu udah obral itu kan, diobral cinta. Itu nggak murni itu. Jadi ingat, cinta itu personal. Nah kalau kita begini, kalau kita menjadi anak panah dari Tuhan,
Di tangan Tuhan maksud saya. Cintai Tuhan. Biarkan hidup kita ini dicintai Tuhan. Loh kok bisa, gimana caranya? Ya cintai Tuhan. Berkasih-kasihan dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara jatuh cinta, ya kan? Karena saya ngalamin ini. Ya toh? Kalau saudara jatuh cinta sama laki-laki tertentu, tapi cintamu itu dibagi sama wanita lain, gimana perasaannya? Sakit atau kecewa? Pasti nangis malam. 1 minggu nangis-nangis terus dia. Ya kan? Gak bisa tidur, gak bisa makan. Waduh, mandi juga jadi gak bisa. Ya kan? Ya kan? Masih lebih enak di karantina daripada cintanya dibagi kan? Betul apa betul? Nah, Tuhan juga begitu. Kalau kita bilang mencintai Tuhan, ya udah Tuhan saja kita cintai. Nggak ada yang lain. Kalau seseorang kalau kita bilang mencintai Tuhan, berarti apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan omong, suka kita melakukannya, ya kan? Suka kita menghidupinya, ya kan? Kan gitu. Kalau si Butet cinta sama si Ucok kan gitu kan. Sebagai tanda cinta si Butet sama si Ucok, apa yang dibilang si Ucok, ya kan? Selama itu baik, pasti senang dia. Si Ucok ngomong begini, malam minggu kita ketemu di bioskop ya kan gitu kan. Oh, pasti senang dia. Karena apa? Karena si Butet suka melakukan apa yang dikatakan si Ucok kan begitu. Nah sama juga begini. Kalau kita bilang dicintai Tuhan, jangan obrol cintamu itu kepada Tuhan. Biar utuh cinta kita itu hanya buat Tuhan. Amin. Biar bulat cinta kita itu sama Tuhan. Gak ada lagi yang menyaingi cinta kita sama Tuhan. Nah kalau kita menjadi pribadi beloved one dari Tuhan, menjadi orang-orang yang cintai Tuhan, maka begini, cintai Tuhan dengan segenap hidupmu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dengan segala kehidupan kita. Amin. Nah, anak panah, dengarkan baik kasih Tuhan. Saudara, saya renung-renungkan ini. Saudara memiliki peranan penting bagaimana memenangkan keluarga kita di masa-masa yang akan datang. Ternyata saya lihat begini, oke, orang tua memang memiliki peranan besar. Bagaimana keluarga itu ada dalam kuasa Tuhan. Bagaimana keluarga kita itu terus ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi ingat, ternyata anak juga memiliki peranan. Sehingga keluarga kita itu aman dalam lindungan Tuhan. Mungkin saudara hari ini jauh dari keluarga. Saudara di Pulau Penang, orang tua kita ada di tanah air. Tapi dengarkan baik, walaupun kita berjauhan dengan keluarga kita. Dengarkan baik, kita anak panah di tangan Tuhan untuk mempermalukan musuh-musuh kita. Amin. Kita anak panah di tangan Tuhan untuk memalukan musuh-musuh kita yang merongrong keluarga kita. Saudara yang tahu sekarang ini keluarga kita seperti apa. Saya melihat ada di Facebook ya. Saya nggak usah sebut. Sampai di Facebook ada kakaknya hilang sampai sekarang nggak pulang-pulang. Udah berapa puluh tahun dia katanya merantau. Dia dengar sih sudah menikah dengan suku tertentu, tetapi nggak pulang-pulang ke kampung. Orang tuanya ngomong begini sama anaknya, harus matikah saya tanpa melihat anakku yang satu itu? Kamu begitu kan? Nah, itu berkata begini. Mungkin kita yang tahu sekarang ini keluarga kita seperti apa. Anak, adik-adik kita di mana, kakak-kakak kita di mana, papa kita sekarang di mana, mama kita seperti mana hari-hari ini. Tapi dengarkan baik. Saudara jangan kecut hati. Saudara jangan tawar hati melihat sekarang ini keluarga kita. Tetapi saudara adalah anak panah di tangan Tuhan untuk memenangkan keluarga kita. Sehingga keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan
keluarga yang terus mempertahankan janji-janji Tuhan dalam keluarga kita. Sehingga keluarga kita, oh haleluya, menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Oke, saya mau tanya sekali lagi. Siapa yang percaya bahwa dirinya adalah anak panah untuk mempermalukan musuh-musuh kita? Siapa percaya itu? Halo? Oke. Sebelum saya tutup dengan baik. Menjadi berkat buat keluarga bukan saja ketika anak-anakku ngirim uang tiap bulan ke kampung. Bukan. Bukan di situ saja. Tetapi jauh lebih itu. Engkau harus jadikan dirimu menjadi anak panah. Supaya engkau berdiri mempermalukan musuh-musuh kita. Musuh-musuh keluarga kita. Yang memerongrong. Yang memerusak keluarga kita. Dimanapun keluarga kita berada. Nah, saya simpulkan renung kita hari ini. Engkau dan saya adalah generasi anak panah. Dan di gereja kita istilahnya generasi Yeremia. Lalu bagaimana kita menjadi generasi Yeremia, generasi anak panah yang mempermalukan musuh-musuh kita. Yang pertama adalah relakan dirimu dibentuk oleh Tuhan. Relakan dirimu dan saya dibangun oleh Tuhan. Bukan hal yang lain. Bukan oleh hikmat dunia. Bukan tawar-tawar dunia. Tapi hanya Tuhan yang membangun kita. Yang kedua adalah supaya kita menjadi generasi anak panah adalah kita harus menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan. Dan menjadi orang yang dicintai Tuhan adalah dia juga harus mencintai Tuhan segenap hatinya, segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya. Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang sampai keturunan yang beribu-ribu. Haleluya. Oh, haleluya. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembahmu. Mari katakan seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Katakan ku berikan hatiku dan jiwaku banyak bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Yesus di dalam hidupku di setiap waktu. Katakan jalanmu. Baik, sekali lagi. Inilah rindu kepadamu. Mari serahkan seluruh hidup kita. Semua hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku Tuhan, seluruh jiwa memuji,
Allahku. Mari katakan, ya, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sebelum saya berdoa, beberapa hari yang lalu ada seseorang menghubungi saya. Dan seseorang ini adalah jemaat kita, tadinya di Pulau Penang dan sekarang dia sudah bekerja di Indonesia, di salah satu kota di Jawa Barat. Tiba-tiba saya dihubungi, Pak, ada waktu bisa saya hubungin? Silakan, Bro. Lalu dia cerita, kenapa ya cobaan-cobaan dalam hidup saya tidak berhenti-berhenti. Lalu saya tanya, kenapa, Bro? Gini, Pak, papa saya sekarang ada di penjara. Loh, kenapa? Malam yang lalu ada kejadian di kampung saya. Ada pencurian motor. Dan yang mencuri dikeroyok dan mati. Dan papa saya diduga, papa saya ditersangkakan ada menjadi orang yang terlibat di dalamnya. Dan saudara kasih Tuhan, bapaknya masuk penjara. Tetapi di penjara tiba-tiba ada dikatakan berdamai. Tetapi berdamai tidak gratis, ada sejumlah uang yang harus dikeluarkan. Menurut kita ukurannya adalah sangat banyak. 62 juta lebih. Kalau mau bebas harus kasih uang 62 juta lebih. Dan teman kita ini, saya tidak sebut namanya, depresi, stres. Pak, kenapa ini hidup saya seperti ini? Sementara saya bekerja juga di sini belum normal. Saya masih kontrak dan lain begini. Kenapa? Kenapa dari keluarga saya terus bertubi-tubi masalah? Enggak dari papa saya, dari opung, dari semua. Terkadang kasih Tuhan memikirkan hidupnya aja dia enggak ada kesempatan. Menginvestasikan sesuatu dalam hidupnya juga tidak ada. Semua habis untuk keperluan keluarga. Dalam pandangan saya, anak ini dirongrong karena keluarga, karena percaya, karena hal-hal di kampung sana. Dengarkan baik kasih Tuhan. Saya percaya ada beberapa keluarga-keluarga yang model seperti ini. Tetapi dengarkan baik. Kalau keluarga-keluarga kita hal-hal seperti ini, itu artinya musuh-musuh kita sedang merongrong keluarga kita. Musuh-musuh kita si iblis sedang memperandakan keluarga kita. Musuh-musuh kita sedang mempermain-mainkan keluarga kita. Apakah itu papa, mama, semua adik-adik dan lain sebagainya. Tapi hari ini engkau sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah anak panah di tangan Tuhan. Engkau adalah anak panah di tangan Tuhan. Yang dipakai Tuhan untuk mempermalukan musuh-musuh. Yang dipakai Tuhan untuk mempermalukan musuh-musuh keluarga kita. Jadilah engkau anak panah. Jadilah engkau anak panah. Dan untuk kau menjadi anak panah yang ada di tangan pahlawan. Yang pertama, engkau harus mau dibentuk Tuhan. Engkau harus mau dibangun oleh Tuhan. Engkau harus mau direstorasi oleh Tuhan. Yang kedua adalah kita harus menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan. Cinta kita utuh sama Tuhan. Segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari ini saya mau tantang saudara. Siapa yang mau rindu keluarganya dipulihkan oleh Tuhan? Siapa yang mau, saudara yang tahu sekarang ini apa yang dialami keluarga kita di tanah air. Saudara yang tahu apa yang dialami oleh papa kita. Saudara yang tahu yang dialami oleh mama kita. Saudara yang tahu hari ini yang dialami oleh kakak, adik-adik kita. Saudara yang tahu. Dan jika saudara tahu sesuatu dalam keluarga kita yang harus direbut, yang harus diperjuangkan, dan engkau berkata, Tuhan, ini adalah bagianku, ini adalah bagianku di dalamnya, untuk merebut keluargaku, untuk memenangkan pertempuran ini, agar keluargaku diselamatkan, agar keluargaku dipulihkan, agar keluargaku dimenangkan bagi Tuhan. Jika saudara merasa sadar adalah bagian dari orang-orang yang memenangkan keluargamu dari cengkraman musuh, dari ikatan musuh, taruh tanganmu di dada, saya dulu berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, ralabalabala. Tuhan Yesus, kami sadar Tuhan, kami adalah bagian dari keluarga kami. Kami memiliki papa dan mama. Kami juga memiliki keluarga Tuhan. Kami memiliki anak, adik-adik kami memiliki kakak-kakak kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami sudah dengar firman-Mu. Kami adalah anak panah di tangan Tuhan. Untuk mempermalukan musuh-musuh dari keluarga kami. Untuk mempermalukan musuh-musuh yang merorok keluarga kami. Tuhan Yesus, kalau selama ini kami, Tuhan berseru, Tuhan selamatkan keluarga kami. Pulihkan keluarga kami. Tetapi kami juga harus ada bagian kami di dalamnya. Yaitu untuk menjadi anak panah yang dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami yang menaruh tangan di dada. Kami sadar Tuhan hari ini, kami memiliki tanggung jawab untuk memenangkan keluarga kami dari semua cengkraman musuh-musuh kami. Aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap anak-anak yang menaruh tangan di dada dalam nama Yesus, mereka adalah anak panah di tangan Tuhan untuk memenangkan keluarga mereka, untuk memenangkan keluarga mereka dari semua jebakan-jebakan musuh. Aku berdoa dalam nama Yesus, pengurapan itu turun atas mereka dalam nama Yesus. Pengurapan generasi anak panah, pengurapan generasi remnya turun atas mereka semua dalam nama Yesus. Hari-hari ini mereka akan tampil berperang. Hari-hari ini mereka akan tampil merebut semua yang dicuri oleh musuh-musuh, semua yang dicuri dari musuh-musuh kami dalam nama Yesus. Kebahagiaan dalam rumah tangga keluarga kami yang selama ini musuh, Tuhan, dalam nama Yesus hari ini kami rebut kembali dalam nama Yesus. Tuhan, ekonomi rumah tangga kami yang selama ini direbut oleh musuh kami, hari ini kami rebut kembali dalam nama Yesus. Tuhan, bahkan semua masalah-masalah lain Tuhan dalam keluarga kami yang selama ini direbut oleh musuh, hari ini kami rebut kembali dalam nama Yesus. Tuhan, urapi anak-anakmu dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Mereka anak-anak mana di tangan Tuhan. Generasi-generasi remia yang memenangkan pertempuran, yang memenangkan peperangan di hari-hari ini. Aku berdoa, urapi mereka semua dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Urapi mereka. Dan Tuhan, aku berdoa, kuatkan dirimu. Engkau dipakai Tuhan untuk menjadi anak panah, menjadi pahlawan-pahlawan gagah perkasa, untuk memenangkan, mempermalukan musuh-musuhmu, untuk mempermalukan musuh dari keluarga kita. Di dalam nama Yesus Tuhan, bangkit. Karena Tuhan adalah pahlawan yang gagah perkasa, yang memberi kau kemenangan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, aku berdoa buat setiap jemaatmu Tuhan. Haleluya. Kalau masih ada di antara mereka yang di karantina, aku berdoa mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan sudah ada mereka bekerja Tuhan, haleluya, perlindunganmu sempurna atas mereka dalam nama Yesus. Sekalipun hari ini kami masih di lockdown di Malaysia, oh hati kami tidak ada di lockdown oleh keadaan apapun. Tetapi hati kami terus merdeka untuk memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepadamu. Dalam nama Yesus kami berkati Pulau Penang, shalom buat Pulau Penang. Dalam nama Yesus, Malaysia, Indonesia, dalam nama Yesus, sembuh dari semua sakit penyakit,
COVID, dari semua pengaruh dari COVID apapun, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami berkati gereja kami, Gebitab Georgetown, tetap berdampak, tetap menuai, tetap menjadi, oh haleluya, gereja di mana hari-hari ini Tuhan persiapkan dalam penuhan yang besar. Di dalam nama Yesus, berkati para pelayan-pelayan yang tidak bisa bergabung dengan Zoom, bahkan mereka yang akan mengikuti secara YouTube juga Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih, semakin hari makin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu. Kita akan sudahi pada raya kita hari ini dalam nama Yesus. Dan janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-15 terjadi dalam kehidupanmu yang berkata, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu. Tuhan Yesus memberkati adonan-adonanmu. Dan Tuhan Yesus memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Nasibmu tetap naik dan bukan turun. Sebab kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit atasmu dan mencurahkan berkat-berkatnya berkelimpahan. Apa yang kau perbuat dengan tanganmu, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Di mana berkat dalam anugerah Bapa melimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang Roh Kudus yang menyertai, menolong, menuntun kita mulai hari sampai menata, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sambut berkat Tuhan, katakan bersama. Amin. Oke, saya tutup dulu.